Visanya visa umroh dipakai haji. Makanya didor pintunya, semua barang-barangnya ditinggal sama orangnya. Ada pop mie. Ya Allah ya Rahim. Ya Gus Lutfi. Iya. Ya. Ini hampir 4 base di hotel ini keluar sudah. Ya Allah, orang Indonesia ini, Gus. 37 jemaah haji asal kota Makassar, Sulawesi Selatan di Madinah dideportasi dan terancam dikenakan denda gegara menggunakan visa palsu untuk berhaji. Udah jauh-jauh dari Indonesia ke Arab Saudi untuk ibadah, pas sampai malah disuruh pulang. Itu kan bukan hal yang murah, persiapannya juga nggak mudah, ditambah bukan orang yang sedikit loh itu. Penasaran seperti apa kronologi dan sebabnya? Mari kita bahas. Penangkapan itu terjadi pada Sabtu 1 Juni 2024 pukul 11 waktu Arab Saudi. Warga negara Indonesia asal Makassar itu kedapatan menggunakan visa ziarah untuk berhaji. Menurut penuturan KJRI Jeddah Yusron Ambari, ada 37 orang WNI asal Makassar yang ditangkap oleh aparat keamanan di Madinah, yang terdiri dari 16 perempuan dan 21 orang laki-laki. Sejumlah atribut yang digunakan para jemaah itu palsu. Hal itu ditemukan saat aparat keamanan setempat melakukan pemeriksaan. Mulanya, mereka terbang dari Indonesia ke Doha, lalu ke Riyadh. Mereka menempuh perjalanan darat menuju Madinah menggunakan bus, dengan menyewa bus 17.000 rial atau sekitar 73 juta kurs 4.300. Dalam perjalanan, aparat keamanan Arab Saudi pun melakukan pemeriksaan. Saat itulah mereka diketahui berangkat haji secara ilegal. Otoritas keamanan Arab Saudi turut menahan pengemudi dan kenek bus dari Yaman yang membawa 37 jemaah haji asal Makassar itu. Dari 37 orang itu, ada seorang koordinator berinisial SJ yang menggunakan visa multiple yang berlaku setahun. Visa multiple itu sendiri adalah dokumen yang berlaku untuk beberapa kali kunjungan. Selain itu, ada satu orang koordinator lainnya berinisial TL yang masih diburu. Sementara itu, 37 jemaah haji tengah diperiksa untuk penindakan hukum lebih lanjut. Kementerian Agama Sulawesi Selatan mengungkapkan 37 jemaah haji asal kota Makassar itu terancam dikenakan denda. Mereka juga akan di-blacklist atau dilarang masuk ke Saudi selama 10 tahun. Kata Kepala Bidang Pelaksana Haji dan Umroh Iqbal Ismail. Menurutnya, sanksi yang akan dikenakan pada 37 jemaah haji tersebut dibagi menjadi 2. Pertama, untuk jamaah, didenda 10.000 rial atau 43 juta kurs 4.300. Dideportasi dan dilarang masuk Saudi selama 10 tahun. Kedua, untuk koordinator yang membawa para jamaah, didenda 50.000 rial atau sekitar 216 juta kurs 4.300, dipenjara 6 bulan, dideportasi dan dilarang masuk Saudi selama 10 tahun. Mengutip dari KJRI Jeddah Yusron Ambari, jangan tergiur dengan tawaran-tawaran haji yang akhirnya akan merugikan diri sendiri. Berhajilah lewat jalan yang benar. Jika kita melihat himbauan tersebut, baiknya sebelum memutuskan berangkat haji dengan agen tertentu, kita perlu teliti terlebih dahulu dan tidak mudah tergiur oleh tawaran-tawaran manis dengan harga yang murah. Selain tidak mudah tergiur, ada baiknya perbanyak informasi mengenai perjalanan dan proses haji yang dilakukan. Bagaimana prosesnya, apa saja yang diperlukan, seperti apa pengalaman orang yang sudah lebih dulu melakukan perjalanan haji. Jika kita ikut repot, lalu apa fungsi agen perjalanan? Sebetulnya, kita cukup sampai mengetahui proses dan alurnya saja. Biarkan agen perjalanan yang menjalankan teknisnya. Kita hanya mengawasi dan menanyakan jika ada proses yang tidak sesuai dengan yang kita ketahui, lalu minta penjelasan alasannya. Oleh karena itu, penting memilih agen perjalanan yang riwayat pemberangkatannya baik dan cocok dengan kebutuhan kita, supaya membawa ketenangan dan kenyamanan ketika melakukan ibadah haji. Lebih baik sedikit repot dan jelas di awal dibanding nasib tidak jelas dan dirugikan ketika sudah berada jauh di negeri orang.